Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Liana Resti dengan nomor NIM 124206062. Pada kesempatan kali ini saya izinkan memaparkan salah satu analisis strategi dari salah satu Instagram brand, itu Grandfield Indonesia, yang mana berdasarkan analisis saya, untuk strategi organik yang digunakan Grandfield Indonesia ialah konsistensi brandingnya. Itu yang pertama, itu yang sangat kuat, mulai dari tone warnanya warna hijau dengan penggunaan warna cleannya, hijau, putih, dan elemen-elemen yang digunakan juga sangat natural, serta juga menggambarkan bentuk dari kesegaran susunya tersebut. Ini penting banget untuk brand recall. Dan yang kedua itu ada dari segi kontennya itu ada edukasi dan lifestyle, itu yang terbanyak. Dan juga dari konten edukasi dan lifestyle itu mereka tidak hanya menggunakan foto-foto produknya, namun mereka juga menggunakan tentang edukasi tentang manfaat susu tersebut dan cara mengkonsumsinya bagaimana, serta juga resep makanan yang atau minuman juga, serta juga kegiatan-kegiatan lainnya yang ditampilkan di konten mereka. Dan juga konten untuk dari strategi kontennya juga menggunakan wajah-wajah yang human touch, yang mana banyak menampilkan konten-konten tentang gambar manusia seperti ibu rumah tangga, anak-anak, dan juga barista. Dan ini juga memperkuat untuk emosional, untuk connection mereka juga. Setelah kalau untuk kampanye sendiri itu lebih musiman, misalnya untuk campaign seperti campaign Ramadan, Lebaran, Back to School, dan Hari Anak, dan juga beberapa event olahraga lainnya. Dan untuk menjaga relevansi mereka dengan tren kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir itu ada frekuensi. Untuk frekuensi postingan mereka tuh juga sangat teratur. Itu mereka memposting 2-4 kali dalam seminggunya, namun tidak terlalu sering, tetapi konsisten. Untuk pemanfaatan reelsnya sebagai konten utama itu juga cukup menarik, mudah dibagikan dan mendorong algoritma. Dan untuk reelsnya biasanya itu lebih banyak mengacu kepada organic content, serta juga fokus untuk engagementnya juga lebih soft selling, misalnya dari cerita, tips, dan juga pertanyaan yang memancing para audiens untuk berkomentar di konten mereka ataupun di postingan mereka. Dan analisis konten plan dari Grandfield ini, itu yang pertama itu struktur konten plan yang sangat terlihat itu dari pola postingnya. Grandfield menggunakan posting konten plan misalnya mulai dari educational content itu yang di highlight seperti nutri susu, info peternakan, dan tujuannya itu untuk trust building. Dan juga Grandfield juga menampilkan untuk produk highlight. Untuk produk highlight ini contoh konten itu seperti varian susunya dan kemasan, seperti kemasan barunya yang di highlight. Ini tujuannya lebih ke untuk awareness dan sales. Dan juga dari segi lifestyle konten dari Grandfield ini itu lebih, contohnya itu lebih ke resep kopi, dessert, minuman, ataupun makanan. Dan ini tujuan itu lebih ke engagement audiens, untuk memperbanyak komentar audiens terhadap konten tersebut. Dan juga Grandfield juga menggunakan konten UGC konten itu seperti adanya konsumen, barista, itu lebih ke social proof tujuannya. Dan juga campaign seasonal seperti misalnya Ramadan, olahraga, Lebaran, ataupun hari anak lainnya. Ini tuh lebih ke relevansi dengan produk mereka dan terhadap audiens. Dan juga ada beberapa konten BTS lainnya seperti kegiatan-kegiatan di farm. Ini tuh lebih ke transformasi brand. Hal yang menarik dari konten plan Grandfield ini itu mungkin lebih kayak keseimbangan kontennya yang edukatif dan entertainment, sehingga mereka tuh kontennya tidak membosankan. Dan juga karena setiap posting punya fungsi yang berbeda-beda. Dan juga untuk storytellingnya yang sangat kuat, Grandfield itu sering menampilkan proses, bukan hanya produk jadinya saja. Dan juga untuk visualnya selalu clean dan premium, mulai dari konsisten warnanya, dan juga produk susu high quality-nya juga yang ditampilkan. Serta juga untuk reelsnya juga merupakan reelsnya yang soft selling dan juga nggak terlalu hard selling, sehingga mengikuti tren yang ada di Instagram mulai dari 2024 sampai hingga saat ini. Untuk saran dan feedback strategi organik konten Grandfield ini tuh yang pertama itu mungkin lebih memperbanyak konten UGC, biar orang lebih percaya yang datang dari pelanggan. Misalnya Grandfield membuat campaign hashtag yang terstruktur, ataupun ada testimoni dari beberapa konsumennya.
Dan juga mungkin lebih intensif di interaksi IG story, misalnya story yang dipakai misalnya polling, Q&A, mini quiz, ataupun tentang nutrisi, ataupun BTS yang lebih sering dilakukan kegiatan Grandfield tersebut untuk meningkatkan engagement ataupun interaksi dengan audiens dan membuat akunnya lebih hidup. Dan yang ketiga itu ada kolaborasi dengan para influencer mikro ataupun makro sampai hingga mega influencer. Misalnya dari satu influencer misalnya berkolaborasi itu satu influencer besar per bulannya, dan kolaborasi 10-20 influencer mikro yang lebih efisien untuk menjangkau brand awareness untuk secara organiknya sendiri. Dan format reelsnya mungkin lebih kayak diperbanyak POV video, stop motion videonya, dan trends dengan remix video yang mengikuti tren sosial media saat ini, ataupun SMR dengan power mix agar tidak terlalu terlihat monoton. Dan untuk optimasi CEO Instagramnya mungkin juga harus dideskriptifkan lagi keywordnya, misalnya mungkin bisa lebih keywordnya ke susu segar ataupun susu pasteurisasi ataupun dengan resep kopi ataupun produk dairy premium, dan banyak hal lainnya hashtag yang bisa digunakan. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa kayak ditambahin CTA-nya lebih ke cek link di bio, cari di supermarket terdekat, ataupun swipe up untuk lihat varian lainnya, dan tidak harus hard selling namun tetap menampilkan funnel pembelian di postingan tersebut. Dan kalau untuk analisis menjelaskan untuk analitik dari postingan atau screenshot analitik dari brand secangkir lagi, itu untuk brand secangkir lagi ini tuh udah kalau dinilai dari segi like and comment itu masih tergolong cukup rendah, walaupun reach-nya itu tinggi, impression-nya itu tinggi, namun ini mungkin berakibatkan karena tampil Instagramnya atau postingannya yang kurang cukup menarik atau kurang optimal, sehingga audiens kurang tertarik untuk berkomentar di postingan tersebut. Dan mungkin untuk bisa biar engagementnya tuh bagus, mungkin lebih bikin tampil yang menarik, terus bikin konten-kontennya yang lucu, atau bikin ditambahin seperti copy ataupun tulisan di tampil postingan tersebut. Dan juga kalau untuk dari segi profil visionnya dari segi sangat tinggi, tapi followers gainnya itu sangat rendah banget. Jadi orang-orang itu tidak penasaran, jadi tidak menemukan nilai jangka yang panjang untuk dari profil tersebut, hanya untuk sekedar kepo sementara aja. Untuk kesimpulan dari insight tersebut, dari data yang terlihat bahwa reach secara keseluruhan itu sangat tinggi karena dibantu oleh ads, namun untuk engagement seperti save, comment, like dan yang lainnya itu masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun iklan ini berhasil menjangkau audiens, namun untuk kontennya itu belum cukup kuat untuk mendorong interaksi organik, dan perlu optimasi visual yang menarik lagi, storytelling yang menarik lagi, dan CTA yang menarik lagi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.